Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Erosi Erikawati dengan NIM 2210244P. Dosen pengampu Nasri Anuari Pratama MKAD. Di sini saya akan menyampaikan keperawatan kritis. Definisi keperawatan kritis. Keperawatan kritis merupakan salah satu spesialisasi dalam keperawatan yang secara khusus menangani respon manusia terhadap masalah yang mengancam nyawa. Keperawatan kritis ada kalian khusus dalam bidang keperawatan yang dihadapkan secara rinci dengan manusia, pasien, dan bertanggung jawab atas masalah mengancam nyawa. Keperawatan kritis merupakan area spesialistik dari keperawatan yang dikembangkan untuk menjawab tantangan dan kebutuhan klien dengan masalah kesehatan akut dan mengancam jiwa yang memerlukan perawatan secara intensif. Perawatan kritis adalah perawat yang secara resmi bertanggung jawab untuk memastikan pasien dalam kondisi kritis dan keadaan mendapatkan layanan yang mengancam nyawa. Tujuan keperawatan kritis. Keperawatan kritis bertujuan untuk mempertahankan hidup atau maintaining life dari pasien yang mengalami suatu kondisi yang mengancam nyawa. Prinsip keperawatan kritis. Pasien kritis adalah pasien yang perburukan patofisiologi yang cepat dapat menyebabkan kematian. Terdapat 3 kategori pasien yang termasuk pasien kritis. Kategori pertama, pasien yang dirawat oleh penyakit kritis meliputi penyakit jantung koroner, respirasi akut, kegagalan ginjal, infeksi koma, non-traumatik, dan kegagalan multi organ. Kategori kedua, pasien yang dirawat yang memerlukan profilaksi monitoring oleh karena perubahan patofisiologi yang cepat seperti koma. Kategori ketiga, pasien postoperasi mayor. Apapun kategori dari penyakit yang mendasarinya, tanda-tanda klinis penyakit kritis biasanya serupa karena tanda-tanda ini mencerminkan gangguan pada fungsi pernapasan, kardiovaskuler, dan neurologi. Bagian dari rumah sakit menangani pasien kritis, unit gawat darurat, UGD. Pada unit ini, pasien akan diberikan penanganan pertama kali. Unit pertama intensif atau intensive care unit, neonatal intensive care unit atau NICU, pediatric intensive care unit atau PICU. Bagian ini mengatasi keadaan pasien kritis secara komprehensif baik pada pasien dewasa, pediatrik, dan neonatus. Unit perawatan intensive care koroner intensive care coronary unit ICU merupakan bagian rumah sakit yang lebih berfokus pada pasien kritis dengan penyumbatan pembuluh darah. Ruang lingkup pelayanan keperawatan kritis, diagnosis dan penanganan spesifik penyakit-penyakit akut yang mengancam nyawa dapat menimbulkan kematian, memberi bantuan, dan mengambil alih fungsi vital tubuh sekaligus merupakan tindakan segera diperlukan berdaya guna kelangsungan hidup. Pemantauan fungsi vital tubuh dan pelaksanaan terhadap komplikasi yang ditimbulkan oleh penyakit. Memberikan bantuan psikologis pada pasien dan keluarga yang kehidupan yang sangat tergantung pada obat dan alat mekanik. Etika isu keperawatan kritis. Yang pertama, menghentikan atau melanjutkan tindakan pada pasien. Yang kedua, pasien mana yang akan diberikan ventilator di saat kondisinya terbatas ventilator. Yang ketiga, memberikan atau melaksanakan tindakan yang melebihi kewenangan tenaga kesehatan. Yang keempat, menjelaskan atau tidak menjelaskan kondisi pasien yang sebenarnya. Yang kelima, memilih atau melindungi atau menjaga hubungan dengan kesehatan lainnya. Pengkajian awal di dalam perawatan insentif sama dengan pengkajian umumnya, yaitu dengan pendekatan sistem yang meliputi aspek biofisiko, sosial, kultural, spiritual. Namun ketika klien yang dirawat telah menggunakan alat-alat bantu mekanik seperti alat bantu napas APBN, hemodialisa, pengkajian juga diarahkan ke hal-hal yang lebih khusus yakni terkait dengan terapi dan dampak dari penggunaan alat-alat tersebut. Intervensi perencanaan tindakan keperawatan dibuat apabila diagnosa telah diprioritaskan. Prioritas masalah dibuat berdasarkan ancaman atau resiko ancaman hidup atau bersihannya napas tidak efektif, gangguan perfusi jaringan, gangguan pertukaran gas, pola napas tidak efektif,
Lalu dapat dilanjutkan dengan mengidentifikasi alternatif diagnosa keperawatan untuk meningkatkan keamanan atau kenyamanan. Contoh resiko infeksi, resiko trauma, gangguan rasa nyaman, dan diagnosa keperawatan mencegah resiko konstipasi dan gangguan integritas kulit. Implementasi semua tindakan dilakukan dalam pemberian asuhan keperawatan terhadap klien sesuai dengan rencana tindakan. Untuk mencapai tujuan tindakan keperawatan dapat dalam bentuk observasi, tindakan prosedur tertentu, tindakan kolaboratif, dan pendidikan kesehatan. Dalam tindakan perlu ada pengawasan terus-menerus terhadap kondisi klien, termasuk evaluasi perilaku ditujukan terapi gejala-gejala yang muncul pertama kali untuk pencegahan krisis dan secara terus-menerus dalam jangka waktu yang lama sampai dapat beradaptasi dengan tercapainya tingkat kesembuhan yang lebih tinggi atau terjadi kematian. Evaluasi dalam proses keperawatan dan merupakan dasar pertimbangan yang sistematis untuk menilai keberhasilan tindakan keperawatan dan sekaligus merupakan alat untuk melakukan pengkajian ulang dalam upaya melakukan modifikasi atau revisi diagnosa dan tindakan. Evaluasi dapat dilakukan setiap akhir tindakan pemberian asuhan yang disebut sebagai evaluasi proses dan evaluasi hasil yang dilakukan untuk menilai keadaan kesehatan klien selama pada akhir pengobatan. Terima kasih.